Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar radio, persawan TV, atau mungkin lewat HP-nya masing-masing lewat YouTube, di mana saja berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita, walaupun lewat layar kaca, lewat layar HP dan sebagainya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi keseriusan kita, tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam menyimak, memperhatikan ya, materi yang kita bahas pada malam hari ini. Pada siang hari ini, maaf ya. Saya sampaikan materi yang kita bahas pada siang hari ini tentang sholat Id. Ya, walaupun apakah kita nanti pada hari raya Idul Fitri sudah bisa melaksanakan sholat Id normal seperti biasa, apa belum? Tapi kita pengetahuan tidak ada ruginya, harus kita pahami. Jadi yang kena beluk tentang Ramadan, dari apa kewajiban kita di dalam bulan Ramadan itu. Jadi di samping kita melaksanakan puasa Ramadan, membahas tentang siapa yang diwajibkan, siapa yang boleh tidak berpuasa, bagaimana cara harus mengganti puasa yang ditinggalkan bagi orang-orang yang meninggalkan puasa, juga sampai kepada salat malam, qiyamul lail, ya, kapan pelaksanaannya, sampai yang terakhir kemarin mengenai zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu harus dibayarkan? Siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, dan siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Kapan zakat fitrah harus dikeluarkan bagi yang berkewajiban? Kapan zakat fitrah sampai kepada yang berhak menerimanya? Insya Allah semaksimalnya sudah kami bahas, kami sajikan lewat brosur ya, setiap akad pagi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada ya, mesti itu ada, belum ada COVID-19 ini. Nah, untuk pagi hari ini kita bahas mengenai sholat Idul Fitri, karena setelah selesai membayarkan zakat fitrah, nah kita masih punya yang rangkaian dengan Ramadan ya, ada yang harus kita lakukan, yaitu sholat hari raya Idul Fitri. Karena sholat hari raya Idul Fitri itu juga hanya dilakukan setahun sekali, itu setelah selesai melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Ya, jadi setahun sekali itu saja. Tidak ada sholat hari raya Idul Fitri setelah selesai ya, puasa Ramadan. Setelah itu sudah tidak ada lagi, nunggu setahun lagi. Ya, alhamdulillah Allah masih mempertemukan ya, kita pada bulan Ramadan, sampai mudah-mudahan sampai sholat Idul Fitri kita bisa melaksanakan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu kita perhatikan tadi ya, sudah kami bahas juga apa sunnahnya yang mengerjakan sholat Idul Fitri, betul sunnah-sunnahnya tadi sudah dibahas, diterangkan dalil-dalilnya juga, antara lain misalnya satu, mandi, yang kedua berpakaian dengan pakaian yang baik ya, semuanya disertai dengan dalil-dalilnya. Yang ketiga, makan sebelum berangkat sholat, karena habis puasa kan, habis puasa Ramadan, maka sholat itu nanti sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu, jangan puasa, sunahkan makan dulu karena sudah puasa 1 bulan penuh ya. Yang keempat, mengambil 2 jalan, artinya berangkatnya dulu misalnya lewat jalan A, nanti pulangnya dari sholat lewat jalan B, artinya tidak satu jalan, itu sunnahnya. Dan waktu dan tempat takbir hari raya ya, kapan takbir hari raya dikumandangkan
sudah diterangkan juga dalil-dalilnya, ya, dengan beserta hadis-hadisnya, jelaskan di situ. Jadi menurut hadis yang sahih, takbir hari raya itu dikumandangkan pada waktu, ya, datang ke tempat sholat, ya, justru pada datang ke tempat sholat itu wanita-wanita yang datang bulan pun, gadis-gadis pingitan, wanita-wanita yang menjelang balik itu pun disunahkan, dianjurkan untuk datang ke tempat tanah lapang di mana sholat id dilaksanakan. Nah, mereka wanita-wanita yang datang bulan tadi di sana tidak melaksanakan sholat, tapi dianjurkan mengumandangkan takbir dan tahmid, ya, sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Nah, maka itu karena itu diperintahkan untuk mengumandangkan takbir dan tahmid sebanyak-banyaknya. Nah, siapa yang datang lebih awal ke tempat sholat itu tentu akan lebih banyak mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dari, ya, sampai imamnya mulai, ya, datang, ya, mulai sampai imamnya datang tadi. Nah, jadi sambil menunggu datangnya imam, dah mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya sepuas-puasnya. Di situ menurut dalil hadis yang sahih, ya. Adapun di malam hari, ya, apalagi keliling-keliling kota dan sebagainya itu, yang ternyata tidak dapati dalam hal ini riwayatnya, ya. Ada lagi mendatangkan mulai takbir sejak dari rumah sampai ke tempat sholat tadi, ya, perjalanannya terus sepanjang jalan takbir terus, ternyata hadisnya pun tidak dapat dijadikan pegangan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu, paham kita. Jadi kapan kita mengumandangkan takbir, walaupun banyak kita lakukan, ya, banyak kita ketahui, mungkin pun kita pun sudah pernah melakukan juga takbir hari raya malamnya, ya, pagi harinya sampai berjalan ke tanah lapang. Nah, itu semuanya sudah dikemukakan di sini. Hadis-hadisnya juga ada, tapi ternyata derajat hadisnya yang tidak dapat dipercaya. Namun demikian, karena ini memang majelis ilmu, ya, kita kemukakan, kita tunjukkan kelemahan hadisnya pun kita tunjukkan. Nah, walaupun begitu, kalau saudara-saudara yang masih menginginkan keliling-keliling kota sambil bertakbir dan sebagainya, ya silahkan. Ini hanya ilmu. Nah, bagi kita tentu akan mencari dari dalil-dalil tadi mana yang sahih. Ya, walaupun untuk makan hadis sudah berulang kali saya katakan, tidak setiap dikatakan hadis itu mesti bisa dipegang. Hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang maudhu, ada yang tadi disebut ada yang mursal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah, ya, kewajiban kami menyampaikan sudah saya anggap cukup masalah puasa sampai sholat Idul Fitri. Dan masih ada tadi, ya, Idul Fitri di situ tadi bagaimana takbir yang biasa disebut takbiran gitu, ya. Bacaan takbirnya bagaimana? Nah, di situ pun diterangkan, ya, bacaan takbir, ya, hari raya Idul Fitri, ya, di itu takbir yang biasa disebut takbiran itu, ya, ternyata ada juga diriwayatkan, ya, tidak seperti yang biasa kita lakukan dulu, ya. Takbir itu di situ diterangkan bagaimana bunyi takbir, ya, bunyinya takbir. Nah, diterangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jadi tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak begitu. Nah, dalil yang sahih di sini kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ya sudah, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun kadang kita lihat, kita dengar dalam takbir itu banyak tambahan-tambahan yang diucapkan selain takbir itu,
Nah, umumnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umumnya begitu. Kita pun dulu ya begitu, ya, karena ya mengikuti apa yang diwaris dari bapak-bapak pendahulu nenek moyang kita dulu begitu, ya kita anaknya ikut gitu aja. Tapi setelah kita mengkaji betul, nah, ternyata takbir yang dituntunkan, bacaan takbir yang berdasarkan hadis yang sahih, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu dah bunyinya hadis itu seperti itu. Nah, adapun ada yang Allahu Akbar, tambah lagi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, ada juga. Ada lagi yang Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah, Allah. Ada yang begitu. Tapi saya tidak menemukan hadis takbir yang biasa disebut takbiran dengan digandengkan dengan ayat-ayat seperti itu, tidak ditemukan, ya. Jadi yang sahih berdasarkan hadis tadi, ya, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang kami dapati, itu yang sahih dalam mengenai bacaan takbir atau yang biasa disebut takbiran itu disebut di dalam Nailul Autar juz 3 halaman 35, di dalam halaman 358, dan dalam Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 275. Nah, ini. Nah, kemudian setelah ini sekaligus biar tuntas tak jelaskan sekali, setelah selesai sholat Idul Fitri tadi apa yang dilakukan? Nah, para sahabat-sahabat dulu mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Doa isinya, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian, amal kamu, ya. Mudah-mudahan Allah menerima, taqabbalallah minna, Allah mengabulkan, menerima, minna dari kami, wa minkum dari kamu semua, ya. Itu ucapannya. Ada yang kita lihat juga macam-macam, ya. Ada yang mengatakan minal aidin wal faizin, ada lagi tambah aidin wal faizin wal makbulin. Apalagi kalau di kita ada lagi yang ketemu ya podo-podo gitu, ya. Ada lagi yang 00 gitu, ya. Padahal maksudnya kita tahu podo-podo maksudnya kamu dan saya saling memaafkan gitu, ya. Jadi isinya saling memaafkan, seolah-olah maaf memaafkan antar kita itu hanya berlaku di bulan di akhir bulan Ramadan, sholat Idul Fitri itu. Tuntunan tidak saling maaf memaafkan, tuntunannya saling mendoakan mudah-mudahan pada puasa kita, ya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Nah, kalau diterima oleh Allah ibadah kita Ramadan ini berarti sampai kepada tujuan. Tujuan berpuasa adalah menjadi orang bertakwa. Nah, itu kalau diterima oleh Allah berarti setelah puasa ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, termasuk kamu, ya, saling doa mendoakan. Itu isinya. Jadi kalau adapun maafkan baik apa tidak baik, maafkan baik, tetapi maafkan itu tidak hanya di bulan Syawal, satu Syawal atau Idul Fitri saja, tidak. Memaafkan sesama orang muslim itu setiap saat, ya. Boleh yang merasa salah minta maaf, ya, yang dimintai maaf, ya, memaafkan, karena orang yang beriman itu mempunyai sifat, mempunyai jiwa wal afina anin nas, ya, memaafkan sama manusia. Apalagi ini minta maaf, tidak minta maaf saja, ya, kami berkewajiban sesama muslim saling memaafkan. Tidak ada ganjalan apalagi gibol dendam, itu tidak ada dalam sama muslim kok dendam. Memang kamu salah, ya sudah minta, ya sebelum kamu minta maaf sudah saya maafkan, ya. Demikian juga yang lain, karena memang persinggungan manusia satu sama dengan yang lain ada kalanya, ya, berbuat sesuatu yang kadang-kala mengecewakan teman persinggungannya, tapi tidak merasa, tapi nah maka dimaklumi yang temannya tadi merasa tersinggung atau kurang baik atau tersinggung ucapannya dengan perbuatan, sudah dimaafkan lah. Mungkin dia juga tidak sengaja. Andai kata ada kesengajaan begitu pun kita
lebih baik memaafkan. Mengapa begitu? Allah itu menuntun kita kok. Andai kata kita diperbuat jelek saja, suruh berbuat baik, balasannya itu baik. Ya, Nabi kita cuma mengatakan kita didolimi saja, ya, suruh memaafkan, ya, suruh memaafkan. Kita diputus hubungan, suruh menyambung. Silman kotoak, bakti man haramak, wa'fu aman dalamak. Ya, jadi kalau ada orang memutus hubungan dengan kita tidak suruh mengimbangi, tidak sambungin. Tapi mengatakan orang yang menegur, memberi salam lebih dahulu itu orang yang paling baik. Ini ada ya konsep umpama tidak sedang ada kecewa kok sampai meneng-menengan. Nah siapa orang yang lebih baik itulah orang yang memberi salam lebih dahulu. Tidak betah-betahan karena dia menenangkan saya tak imbangi, udah betah-betahan. Nah, itu bukan orang baik, orang jelek ya. Apalagi ya diajak disambung tidak mau, apalagi merasa aku ramarai yang marahi kamu, kemudian udah dimintai maaf aja. Ya ada yang buh tenanan buhra, ya dimintai maaf tunggu sok bakdo. Nah soalnya memaafkan ini hanya setahun sekali bar bakdo itu. Dilalah bar bakdo datangnya agak telat, jawabnya lain lagi, minta maaf saya wis entek wis tak dum-dum ke maaf ke malah orang begitu itu bukan sifat orang Islam ya. Kalau orang Islam berbuat salah ya jangankan minta maaf dan dia merasa berkewajiban saya salah kepada si A, saya akan datang saya minta maaf, akan minta maaf karena Nabi kita mengatakan ridho fi ridho ibadih. Ridhonya Allah itu ada hubungannya dengan ridho hambanya. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi dosa kepada sesama manusia, supaya saling maaf-memaafkan satu dengan yang lain. Maka kalau dia datang minta maaf, yang dimintai maaf itu wajib memberikan maaf kalau dia orang mukmin. Jangankan sampai minta maaf, andai kata tidak, itu pun dimaafkan. Jadi tidak suka kalau orang mukmin sampai membawa dosa dibawa mati, enggak, saya maafkan lah sama-sama. Itu jiwa orang yang bertakwa itu di samping dia membelanjakan, menginfakkan hartanya, ya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, ya, dalam keadaan longgar maupun sempit dia menginfakkan hartanya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa tidak suka dia marah itu nggak suka. Mengendalikan, kalau dia marah dikendalikan, ya. Nah, terus kalau dengan sama manusia wal afina aninas, memberi maaf kepada manusia. Jadi suka memaafkan, bukan timbul dendam, apalagi alhamdulillah dibawa sampai mati. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam pemaaf adalah ajaran Quran maupun ajaran hadis Rasulullah. Bahkan kalau diperbuat dolim, Nabi tadi perintahkan maafkan, kalau kamu didolimi dimaafkan. Lalu menurut ayat malah diterangkan supaya balas yang lebih baik. Kalau kamu diperbuat tidak baik, itfa bilati hiya ahsan. Jelaslah suatu yang perbuatan yang tidak baik itu kamu balas dengan kebaikan. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena Islam itu nggak suka perceraian, nggak suka permusuhan. Sebab kalau ada orang berbuat jelek kok dibalas dengan kebaikan, dengan harapan apa? Nah, sehingga orang yang tadinya bermusuhan, merasa punya musuh, itu pun kalau diperbuat dengan baik, maka yang tadi ada macam gembol, ada permusuhan sesama muslim, akhirnya berubah seolah-olah menjadi sahabat yang setia, waliyun hamim. Nah, begitulah indahnya Islam itu. Maka Islam itu tidak ada telah-telah untuk dijadikan alat permusuhan, dijadikan alat putus silaturahim, dijadikan alat kebencian. Itu dalam Islam itu sama nggak ada. Wong kita doa aja, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sama orang mukmin itu jangan sampai ada ganjelan-ganjelan dalam hati kita yang tidak baik, ghil, ya, maka dihilangkan ganjelan-ganjelan sesama orang mukmin. Kalau ada ganjelan yang tidak baik, merasa tidak suka, tidak usah dibawa
pulang apa dibawa sampai mati, enggak, segera dikelirkan apa masalahnya. Nah, itu indahnya dalam Islam. Maka sekali lagi saya tekankan, tidak ada dalam Islam itu alasan apapun yang bisa dibenarkan untuk memutus silaturahim. Alasan apapun yang dibenarkan untuk mendolimi saudaranya. Alasan apapun ya, tidak memaafkan kesalahan orang lain. Allah tuh yang memberi segala sesuatu kepada kita, ya, menghidupi, memberi rezeki, memberi segala apapun yang baik-baik diberikan oleh Allah pada kita, itu nikmat. Ya. Itu kalau hambanya banyak berbuat dosa, Allah masih menggembirakan, ya, masih menggembirakan. Ya hamba-hambaku yang banyak melampaui batas. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu Pak, tolong itu Mas Ghazali dibaca. Itu yang masih banyak dosa, berlumuran dosa, itu pun masih digembirakan oleh Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semua, diampuni oleh Allah. Nah, itu Pak, tolong dibaca. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dan notnya di situ. Dalam hubungan ini bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 48. Surat Az-Zumar 53. Nah, coba dibaca. Tanya notnya. Notnya terkait dengan surat An-Nisa ayat 48. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, ada ayat ini mencakup ya 53 itu Az-Zumar ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, orang yang melampaui batas, ya, berbuat banyak dosa, melampaui batas tadinya sendiri ya. Apa perintah Allah itu? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semua. Semua diampuni. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, kalau ayat tadi ya, kan Allah tidak mengampuni dosa syirik, iya. Kalau dia berbuat syirik karena tadinya tidak tahu, memang dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tapi pada surat Az-Zumar ini Allah menggembirakan semuanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Banyak dosa lah, dah berlumuran dosa. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini kuncinya di sesungguhnya
Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Semua dosa diampuni. Nah, tadi dosa syirik tidak diampuni. Ya, dosa syirik tidak diampuni kalau dia melakukan perbuatan syirik, tidak tahu bahwa itu perbuatan syirik. Nah, terus kemudian setelah tahu kamu bertobat, diampuni. Ya, diampuni. Maka di akad pagi itu kan banyak yang menyerahkan jimat-jimat, ada jimat keselamatan, jimat mendatangkan rezeki, jimat menyembuhkan sakit dan sebagainya banyak. Wujudnya macam-macam nih. Nah, harganya pun mahal, belinya mesti ke dukun. Nah, saat itu belum ngerti. Nah, setelah dia ngaji bersama kita ini tahu, oh berarti yang saya lakukan selama ini dosa. Di samping itu ternyata ya apa yang dikatakan itu menjaga keselamatan, menyembuh seorang, menyembuh dirinya ke sakit dan sebagainya. Ternyata ya tidak ada yang mendatangkan rezeki, ternyata juga tidak. Nah, makin yakin bahwa dengan mengkaji ini, ya, makin yakin apa yang dikatakan dukun yang serba baik, serba ini, ternyata di samping tidak nyata, membawa kepada dosa. Nah, saat itu karena belum tahu, setelah ngaji tahu, wah berarti saya dosa besar. Maka Allah menggembirakan dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini, jangan putus asa. Kalau kamu sudah merasa salah, kira bertobat. Maka kalau kamu bertobat, innahu huwal ghafurur rahim. Allah mengampuni. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun, lagi Penyayang. Maka diterangkan pada ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jami'an semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Nah, maka kalau bertobat, ini Allah yang menghidupkan kita, yang memberikan segala kebutuhan kecukupan kepada kita semua, berikan nikmat sampai Allah katakan kalau kamu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah padamu, kamu nggak bisa. Namun demikian, kalau diberi nikmat begitu banyak sudah diberi hidup malah sombong, malah ya kufur pada Allah. Kalau kekufuranmu itu karena tadinya tidak tahu, setelah tahu mohon ampun, bertobat, diampuni oleh Allah. Ini Allah. Nah, sekarang kalau kita sesama manusia, kita pernah berjasa apa pada manusia? Ya, ada ketergantungan apa manusia kepada kita yang berbuat salah kepada kita itu? Kalau sampai minta maaf kita tidak memaafkannya, apa jasa kita kepada mereka apa? Di samping dia merasa minta maaf karena berbuat salah pada saya, apa saya merasa selalu berbuat benar kepada orang lain? Nah, maka sesama manusia itu sama bersinggungan, ya kadang-kala membuat kecewa, kadang-kala salah, apa itu disengaja apa tidak disengaja, kadang-kala menyakiti hati saudaranya, membuat retak hubungannya, dan sebagainya. Itu semuanya ya manusia, ya sama. Kalau satu saat saudara saya ya, mengecewakan saya, bukan tidak mungkin perbuatan saya, ucapan saya pun mengecewakan saudara kita juga. Maka yang paling tepat, maka Tuhan Islam itu jangan merasa dirimu sendiri yang bersih, kamu selalu benar, ya, dan orang lain ya kamu anggap salah. Nah, maka itulah sama-sama menganggap ya semuanya melakukan suatu hal, maka saling memaafkan, sehingga menghadap Allah nanti itu bersih, tidak ada tidak ada tagihan-tagihan dari manusia yang belum clear masalahnya. Maka itulah ya kamu dan saya sudah memaafkanlah, hanya jangan sampai memaafkan itu seperti umumnya yang kita ketahui seolah-olah memaafkan itu hanya khusus di hari raya Idul Fitri 1 Syawal saja. Kalau memaafkan ditunggu nanti sampai Idul Fitri, itu tidak benar lah. Idul Fitri memaafkan boleh apa tidak boleh, setiap saat boleh memaafkan. Tapi kalau ya, salahnya apa ditunggu besok setelah Idul Fitri lah, tidak tepat itu. Bila belum sampai Idul Fitri sudah meninggal, berarti mati membawa kesalahan kan. Maka yang paling baik saat ini saya merasa berbuat salah, saat ini kita minta maaf. Nah, bagi yang lain begitu juga. Ya memaafkan sudah. Alhamdulillah, maaf.
Maka biasanya nek wong Jawa ya padha-padha, maksudnya padha-padha ya aku ya sepira luputku jaluk ngapura lah ini sama-sama. Tapi mengapa kok itu mesti jatuh hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal aja lah. Jadi jangan salah paham, minta maaf tanggal 1 Syawal itu tidak salah, itu boleh. Hanya kalau kita minta maaf kepada manusia harus dipaski seolah-olah kalau tidak 1 Syawal tidak sah, tidak boleh, itu ya itu yang keliru itu. Setiap saat ya, kita menjadi orang pemaaf itu lebih baik. Setiap saat kalau kita merasa berbuat salah kepada manusia segera minta maaf. Kalau berbuat salah kepada Allah segera istighfar mohon ampun pada Allah. Ya mudah-mudahan lah ya dari masalah Ramadan sampai hari raya Idul Fitri ya, sampai itu sampai ucapan-ucapannya yang harus dilakukan semuanya sudah kami tuangkan dalam brosur itu, tinggal kita mengamalkannya saja. Dan nanti bagaimana kalau Idul Fitri misalnya belum bisa sholat Id sebagaimana mestinya, kalau ketemu tidak begitu, malah kalau masih seperti itu kan kita malah menghindari dalam arti untuk supaya bersinggungan itu dengan yang biasa disebut physical distancing gitu loh, malah ketemu aja menghindari untuk salaman. Nanti tidak ada penularan yang sekarang wabah. Ya, memang ini kali ini ya selama hidup ini kita mengalami ini baru sekali ini, ya baru mengalami sekali ini. Sebetulnya wabah-wabah ini sudah, apalagi sekarang wabahnya tingkatnya dunia. Sejak zaman dulu sudah ada wabah-wabah. Dan biasanya wabah itu dijatuhkan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dulu kita ingat secara riwayatnya bagaimana Abraha, ya, Raja Abraha, yang akan merusak Ka'bah. Itu pun dengan berkendaraan gajah, bala tentaranya gajah. Ya, turunkan wabah oleh Allah. Ya, hanya dulu namanya belum corona. Ya wabah di situ lah. Ya. Katakan ya, wabah yang menghancurkan semua tentara. Abraha beserta bala tentaranya beserta kendaraan gajahnya. Ya, sampai dikatakan oleh Allah faja'alahum ka'asfi ma'kul. Ya. Tentara yang pongah gagah mau menghancurkan Ka'bah itu, ya, sampai negeri Arab sendiri tidak ada berani melawan dia. Sudah, semua takut dilewati. Ya, akhirnya Allah yang mengirimkan wabahnya hingga semuanya dikatakan dalam ayat itu seperti gugur semua, ludes seperti daun dimakan ulat, ya, kena wabah. Tidak ada wabah sepanjang itu. Nah maka itulah sekarang ini tingkatnya dunia. Memang perbuatan manusia ya sudah mendunia maksudnya. Perbuatannya itu yang melanggar aturan-aturan Allah itu. Ya, ketika zaman Nabi Lut, ya sudah dihancurkan semua. Yang selamat hanya Nabi Lut. Itu pun istrinya tidak katut, tertinggal di belakang. Itu diberitahu oleh Allah, saya tinggalkan tempat ini sebelum subuh. Nanti datangnya adab itu di waktu subuh. Nah, semuanya pengikut-pengikut Lot ikut, yang tidak malah istrinya pun tidak ikut. Nah maka pada saat subuh ya sudah kena Nabi Lot itu. Di samping itu macam-macam musibah apa yang sampai sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Fir'aun pun ya karena kesombongannya yang merasa dirinya berkuasa, sudah tidak ada yang berani dengan dia, diktator, sombong. Udah. Nah ketika diturunkan wabah oleh Allah, ya, dalam Al-Quran disebutkan didatangkan ya, kuman, katak, belalang yang merusak negerinya. Udah. Akhirnya Fir'aun saat itu minta kepada Musa, hai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu atas kerasulanmu kalau kamu betul-betul mengaku rasul. Kalau nanti Tuhanmu, ya doamu itu bisa membersihkan wabah bencana ya, yang merusak negeri saya. Saya nanti akan menjadi orang yang beriman kepadamu. Ya sudah, dengan doanya Musa akhirnya sudah itu.
dibersihkan dari semua wabah. Air pun yang dikatakan dalam ayat itu berubah menjadi darah dan normal kembali. Setelah dibersihkan dari musibah yang menimpa di negerinya, ternyata kufur lagi, tidak menjadi orang yang beriman, malah memuncak kesombongannya, malah mau membunuh Musa beserta pengikut-pengikutnya. Nah, kayaknya udah orang ini tidak ketulungan, diturunkan oleh Allah musibah untuk dirinya dan bala tentaranya yang mau membunuh Musa dan pengikutnya. Tenggelamkan di Laut Merah, ditenggelamkan di Laut Merah, tenggelam semua mati beserta bala tentaranya. Malah diabadikan bangkainya Fir'aun saja yang terapung-apung untuk menjadi pelajaran bagi umat sesudah kamu nanti. Biar ngerti, ini loh orang yang sombong mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena berkuasa penuh, tidak ada orang berani dengan dirinya tadi. Nah itulah. Jadi bagaimanapun juga, kalau kita kembali itu orang yang sesombong apapun, sekuasa apapun, udah kalau dipingat bermacam-macam peringatan tidak mau, kesudahannya pasti dihancurkan oleh Allah dalam keadaan yang mengerikan dan tidak ada yang bisa menolong lagi. Dan na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang dikatakan oleh Allah bulan yang penuh berkah, dan di bulan ini pula diturunkan kitab suci yang penuh berkah, yaitu Al-Quran. Nah, di samping itu juga di bulan Ramadan ini Allah beri kesempatan, kesempatan setiap pribadi manusia sampai kepada setiap penduduk suatu negeri, tidak hanya perorangan, penduduk suatu negeri pun, kalau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Ramadan sampai kepada puncak tujuannya itu menjadi orang yang bertakwa, Allah pun menjanjikan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasnaun. Kalau penduduk negeri itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa, lah tujuan Ramadan, puasa Ramadan itu takwa. Dan kita tahu, bangsa kita, bangsa Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Tentu mayoritas juga penduduk negeri kita ini berpuasa. Orang beragama Islam, puasa itu wajib bagi orang Islam. Nah kalau puasa penduduk negeri kita sampai kepada tujuan menjadi orang yang bertakwa, Allah janji, kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi, dari langit maupun dari bumi. Sehingga tidak usah khawatir nanti negeri kita itu akan menjadi negeri yang kelaparan, akan dihintip bahaya kelaparan yang mengakibatkan banyak kematian karena lapar. Ini kalau kita bertakwa, tidak akan sampai ke sana. Maka untuk mengatasi semua kesulitan itu raih ketakwaan kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah bisa tercapai, janji Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu kalau berjanji pada hambanya tidak pernah mengingkari janji. Tapi jangan berhenti di situ, karena kelanjutannya tadi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasnaun. Jadi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan pintu berkah oleh Allah dari langit maupun dari bumi, sehingga negeri itu akan negeri jadi subur, makmur, tidak kekurangan apapun. Tapi ingat, kalau mendustakan, sudah ditunjukkan ayat Allah, mendustakan, mengkufuri nikmat Allah tadi, Allah akan menimpakan azab kepada penduduk negeri ini, yang disebabkan azab itu datang karena apa yang telah mereka usahakan. Karena usaha yang dilakukan oleh penduduk itu tidak mengarah kepada ketakwaan, maka bukan pintu berkah yang dibuka oleh Allah, tapi musibahnya. Nah sekarang ini kita sudah kena musibah. Tingkatnya dunia sudah corona ini dunia. Ya, mengapa tidak satu? Ya memang dunia sekarang sudah macam-macam, mengkufuri Allah. Sudah mengkufuri nikmat Allah bermacam-macam. Apa yang pernah membinasakan kaum Lut,
Itu pun dilakukan oleh orang sekarang. Pada kaum Lot dulu dihabiskan oleh Allah. Dihabiskan. Karena saat itu ya, homoseks ya. Nikah antara laki-laki dengan laki-laki. Dah sampai Nabi Lut mengingatkan pun Nabi Lut malah akan diusir, akan dibunuh oleh mereka. Nah, sudah puncak turun. Semua dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mati di rumah masing-masing bergelimpangan. Nah ini. Nah, sekarang juga begitu. Sekarang ini sudah melalui semacam sudah tidak asing lagi lah. Ya, pernikahan antara sejenis sana di sini dinikahkan, malah dilegalkan resmi. Laki sama laki dinikahkan, tadi sudah menjadi kembali pada perilaku umat Nabi Lot, tapi sudah tidak malu lagi, tidak tedeng-aling-aling lagi. Nah, maka itu kalau tidak sadar, ya, nanti akan kembali hukum yang pernah dijatuhkan oleh Allah kepada umat Nabi Lot itu akan apa yang akan terjadi nanti, yaitu maka istighfar. Kita mudah-mudahan selamat dari musibah yang sekarang sedang menghimpit ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat musibah demi musibah ini dengan syarat akan diangkat oleh Allah kalau penduduknya itu mau merubah sikapnya. Ya, karena Allah juga berjanji, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum yang sedang tertimpa musibah itu tidak akan dirubah oleh Allah, kecuali kalau kaum itu merubah keadaannya sendiri. Kalau kemarin sombong pada Allah, seolah-olah Allah diabaikan, ya, tidak perlu lagi pada Allah, ya sudah. Maka kalau kita akibat itu mendatangkan musibah, mari segera kita bertaubat kepada Allah. Dan mudah-mudahan musibah yang menimpa pada kita segera diangkat oleh Allah, diganti dengan musibah itu dengan barokah yang membawa kebahagiaan, ketentraman bangsa kita pada umumnya. Karena kita berhak, bangsa kita itu mayoritas beragama Islam. Nah, Allah janjinya kepada orang-orang Islam. Maka tidak usah kita memikirkan orang lain, mari kita orang Islam kalau tunduk patuh pada Allah dengan betul-betul, sudah nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau puasa kita sampai kepada tujuan, Allah akan beri kemudahan. Ya. Bahkan kesulitan yang kita hadapi pun akan diberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, siapa bertakwa kepada Allah, Allah memudahkan semua urusannya. Ya. Dan akan memberikan mahrojan, jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak perlu takut dengan akan bahaya kelaparan menimpa. Tidak, kalau kita meraih janji Allah, kita penuhi janji Allah itu, Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Nah, mudah-mudahan dengan bahasan sejak kemarin awal Ramadan sampai menjelang Ramadan, sampai menjelang akhir Ramadan ini, ya, mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi maupun secara kebersamaan bangsa kita ini, yang akhirnya menjadi penyebab bebasnya musibah yang menimpa pada bangsa dan negara ini. Ya, mudah-mudahan diganti dengan berkah yang menggembirakan. Mohon pertolongan istighfar bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal ala Allah, berusaha semaksimalnya ikhtiar dohiriyah, adapun hasil sesungguhnya kita serahkan pada Allah. Ya, saya rasa begitu untuk ulasan singkat tentang brosur yang dibaca pada siang hari ini. Saya beri kesempatan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar, para filsawan dari brosur yang dibahas pada siang hari ini. Mari kita kesempatan. Oke, yang pertama terkait dengan adab mengerjakan sholat id, yaitu mandi terlebih dahulu. Di sini mandi yang dimaksud mandi biasa atau mandi seperti mandi janabat itu? Ya, mandi biasa. Mandi biasa. Biasa, maksud biasa sini yang dikatakan mandi. Ya. Kalau biasa terus kamu ndak, cuma itu kepalanya tidak itu tidak mandi. Kalau mandi itu sayalanul ma ala sairu jasatihi,
mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, kalau kamu mandi hanya sampai di pundak lehernya ke atas tidak mandi itu. Ya, dia mandi nek wong Jawa jangan lagi wong awak-awak tok. Nah, jadi mandi itu ya gitu. Yang namanya mandi, maka Allah katakan wa in kuntum junubam fattahharu. Kalau kamu berhadas besar, mau sholat, maka mandilah. Mandi di situ ya mandi seperti ya kalau kamu mandi janabat, hakikatnya yang mandi janabat itulah mandi. Kalau kamu mandi tidak seperti itu ya bukan mandi namanya. Ya. Mandi kok lehernya ke atas tidak disiram air itu tidak mandi. Jadi nek wong Jawa tuh ngandak kuwi adus gede. Nanti nek adus gede berarti ada adus cilik lah. Nah, misalnya nggak ada adus cilik itu nggak adanya ya mandi itu ya begitu itu mandi. Maka kalau hari Idul Fitri, atau Idul Adha, atau hari Jumat kalau namanya mandi ya seperti mandi biasa kalau orang mau sholat ya dalam keadaan hadas besar itu mandi seperti itu. Ya kalau tidak mandi ya kalau tidak seperti itu dikatakan tidak mandi gitu. Maka ya dimaksud mandi itu mandi ya meletakkan air ke seluruh tubuh yang biasa kamu kenal mandi janabat itu. Sebetulnya mandi janabat itu ya itu memang mandi itu seperti itu gitu. Ya apalagi berikutnya, bagaimana kiat-kiat kita merayakan Idul Fitri agar tidak terjebak dengan ritual rutinitas yang syarat dengan kepalsuan dan hiasan iblis yang penuh kelezatan. Nah itu kalau kamu merasa yang terjebak itu ya kaji dulu, pahami ilmu ngerti dulu. Sebetulnya tidak hanya Idul Fitri aja, sejak puasa pun kita sudah terjebak pada ritual yang keliru. Biasanya kalau orang Jawa ini arep poso itu diawali dengan padusan. Terlalu neru ngadus sih posone ora sah gitu ya. Nah, jadi padusan dulu. Seolah-olah mau puasa itu harus mandi, padusan. Nah, padusan pun di tempat rekreasi yang bercampur baur, padusan umum laki perempuan jadi satu itu. Nah, itu seolah-olah begitu itu membersihkan. Syarat akan puasa harus padusan. Udah ke sana ya mandi di rumah. Ya, adus gerujuk ya kayak seperti mandi janabat. Seolah-olah itu sebenarnya nggak ada aturan mau puasa padusan itu nggak ada. Kalau kamu tanya orang mau puasa mandi boleh apa tidak? Wong ora puasa mandi boleh kok mau puasa. Tapi kalau mempunyai keyakinan seolah-olah kalau mau puasa tidak mandi tidak sah puasanya, lah itu yang salah. Ya, betul itu ya. Padusan orang padusan posone ora sah, tidak ada. Nah, itu terjebak ke kebiasaan yang keliru tapi tidak menyadari karena sudah kita terima sejak kita kecil ya. Dapatnya dari mana, apa turun temurun ya begitu, dari poso padusan begitu itu udah tanpa ngerti dalil ikut. Tanya sah kita tahu ya tidak ada lah. Kalau kamu tidak ingin terjebak ya yang tidak betul ya maka mengkaji, setelah ngaji hasil yang ngaji diamalkan. Tapi ada risikonya kalau kamu mengamalkan hasil ngajinya ya, akhirnya kadang menyimpang dari kebiasaan yang sudah berlaku di kampungmu itu, sudah berlaku kampungmu itu. Nah, karena sudah di kampungmu berlaku, ya sudah dianggap orang aneh nanti. Nanti Ramadan juga begitu, biasanya kebiasaan orang Jawa kalau tanggal selikur Ramadan itu, mapak tanggal selikur Ramadan itu katanya menjemput apa? Lailatul Qadar lah, terus nggawa ambeng datang ke masjid ya, terus nanti di situ ya sholat atau ngaji yang suwe di situ. Nah, setelah itu ngeterke ambengan yang masjid di situ dimakan nanti malam lah. Nah, Lailatul Qadar kok malah nggawa ambeng. Nah, itu kan salah, seolah-olah selamatan tanggal selikur bulan Ramadan itu yang biasa dikatakan jemput Lailatul Qadar, cara begitu nggak ada tuntunannya ya. Lah kok Lailatul Qadar kok malah mau
Dene nang masjid dicpak ambeng kabeh do nggo rono ta mung arep mangan apa. Nah, itu ya. Padahal Rasulullah itu 10 Ramadan yang akhir itu mengencangkan ikat pinggang. Lah kok kita malah nang masjidnya nggo ambeng. Nah, kebiasaan itu udah tahun-tahun ya seperti itu. Nah, maka kalau kita ingin meluruskan yang merasa diri itu ngaji dulu. Nek sing ngerti ngaji ilmune nah diamalkan. Lah kadang-kala mengamalkan ilmu harus berbeda dengan kebiasaan karena dulu biasanya belum tahu, setelah tahu harus beda. Dan beda dengan kebiasaan nanti dikatakan jadi orang lumrah, orang umum. Memang Nabi pun sudah mengatakan begitu. Ya. Ya. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a wa tubalil ghuraba. Memang orang itu mengamalkan Islam awal-awal di tengah Iliyah dahulu kan, mengamalkan Islam itu tanpa asing, orang umum, beda karo liyane. Nah, nanti suatu saat akan datang suatu zaman, ya, orang mengamalkan Islam itu tanpa asing lagi, walaupun di tengah-tengah orang Islam. Banyak orang mengatakan di tengah-tengah orang Islam, tapi kalau mengamalkan Islam tampak tidak umum lagi. Tidak umum lagi. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, bagi orang yang dikatakan tidak umum karena mengamalkan Islam tadi. Lah umumnya orang kalau dikatakan tidak umum, wes ora rukun karo masyarakate, nyeleneh dhewe itu biasanya begitu terus dipikir jero, ora kuat. Nah, kalau orang saya alhamdulillah dikatakan orang umum karena saya mengamalkan Islam berbeda dengan yang lain, karena yang lain tidak mengamalkan Islam, kita mengamalkan berbeda, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ghuraba tadi, orang yang tubalil ghuraba tadi, yang bahagia orang yang asing tadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin agak betul maka ya ngajinya harus lebih serius lagi. Hasil ngaji ya, yang berdasarkan Quran maupun dasar sunnah diamalkan dalam kehidupan walaupun harus bertentangan dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau menyalahi masyarakat umumnya takut ya tidak bisa kamu akan melaksanakan itu. Mungkin masih ada lagi terkait bacaan pada takbir sholat id. Ini apakah ada bacaan di antara masing-masing takbir sholat id yang 7 kali dan 5 kali itu di sela-selanya takbir? Oh enggak, saya belum tahu itu. Enggak ada bacaan apa, ada yang jelas diterangkan oleh Nabi hanya waktu takbiratul ihram tidak dihitung itu, maka 7 kali dan 5 kali itu selain takbir-takbir yang biasa dibaca. Setiap sholat mesti pakai takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu belum dihitung takbir sholat hari raya Idul Fitri. Ya, setelah lagi Allahu Akbar, sholat apa mesti pakai Allahu Akbar pertama takbiratul ihram. Nah, kalau takbir hari raya Idul Fitri itu 7 kali, berarti kalau sak takbiratul ihramnya berarti 8 kali. Ya, tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi lah, itu bacaan antara takbir satu dengan takbir lain. Ada bacaan apa tidak, saya belum tahu. Karena belum tahu ya tidak membaca. Samping itu ya tidak mengajarkan, wong tahu aja belum, bagaimana bisa mengajarkannya ya. Tidak mengajarkannya. Jadi yang jelas takbirnya 7 kali selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali. 5 kali itu tidak termasuk takbir yang biasa. Nah, ya. Masuk rakaat kedua, biasanya dari rakaat pertama masuk rakaat kedua kan juga pakai takbir Allahu Akbar, itu tidak dihitung ya. Bab masuk rakaat kedua itu kamu sholat apapun mesti pakai takbir lah, baru tambah lagi 5 Allahu Akbar 5 kali ya, takbir sholat hari raya untuk rakaat yang kedua. Maka dari itu kalau dihitung rakaat pertama 7 kali ditambah takbiratul ihram berarti 7 kali berarti 8 kali ya. Rakaat kedua 5 kali ditambah bangkit dari rakaat pertama ke rakaat 2 juga pakai takbir berarti 6 kali kalau dihitung begitu. Nah, adapun
rakaat pertama atau rakaat kedua, antara takbir satu dan takbir lain ada bacaan apa tidak, saya belum tahu ada bacaannya. Yang saya ketahui ya tidak ada, maka ya saya karena tidak ada, belum tahu ilmunya ya tidak mengamalkan. Dari takbir ke takbir tidak diselani bacaan apa-apa. Nah, lagi. Apakah ada hadisnya bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sholat id di rumah? Kalau ada, bagaimana cara sholat id sendirian di rumah? Jadi sholat id di rumah Rasulullah nggak pernah. Sholat id di lapangan gitu kok. Sholat id di musola. Tadi diterangkan musola itu di pintu sebelah timur. Pintu gerbang Madinah di sebelah timur, ya, sebelah timur pintu gerbang Madinah. Jadi letaknya di sebelah timur Madinah. Ya, sebelah timur jaraknya berapa? Tadi diterangkan kira-kira 1000 hasta gitu ya, 1000 hasta. Nah, jadi orang kok mepet karo Madinah, kota Madinah enggak 1000 hasta. Itu disebut musola, tanah lapang. Jadi Rasulullah itu tidak pernah sholat Idul Fitri di rumah, nggak pernah. Idul Adha di rumah ya nggak pernah. Terlalu di musola. Nah, kalau kamu mau sholat sendirian, kalau tanya contoh Rasulullah nggak pernah mencontohkan sholat sendirian. Tapi kalau memang apa itu kembali pada ya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu memang dilaksanakan dengan berjamaah. Ya, berjamaah. Nah, berjamaah tentunya kalau ada temannya. Nah, maka nanti ya kalau kemungkinan sholat Idul Fitri besok itu situasi ya, COVID-19 ada wabah ini masih ya, mencekam, pemerintah masih belum mengizinkan itu, ya sudah sholat di rumah. Ya, kalau sholat di rumah bagaimana? Ya kalau anggota keluarganya ada yang sholat kan bisa sholat berjamaah dengan keluarganya. Ya, bisa sholat jamaah. Lah kalau di rumah itu memang tidak ada yang sholat kecuali dirinya sendiri, yang sholat jamaah bareng-bareng tidak ada, ya sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Kalau sholat Idul Fitri memang diawali, ya, diawali dengan khutbah. Khutbah. Jadi sholat dan ada kaitannya sholat terus khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Ini sholat dulu baru khutbah. Nah, khutbah tentu ada yang dikhutbahi. Jadi ada namanya jamaah. Kalau sendirian, nah bagaimana kamu sholat sendiri? Nah, kalau tidak ada temannya, kamu sendirian ya tidak usah pakai khutbah. Nah, kalau kamu sholat sendirian kok terus selesai sholat khutbah itu ya malah diarani pengerang genah nanti khutbah ada yang dengarkan. Jadi sudah sholat. Kalau bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntunan, sholat terus disertai dengan khutbah tadi. Kalau memang terpaksa kamu harus sholat sendiri ya tidak usah pakai khutbah gitu. Ya, nek kepeksone itu kepeksa ya. Kepeksane ora salat kuwi ora dosa. Kepeksane ora iso salat nanti ora ada alep salat dhewe ya. Wong kok salat dhewe sebut bae sapa urung iso ya wis ora salat ya ora apa-apa. Tidak dosa. Nah, kalau kamu tidak puasa dosa. Tidak bayar zakat fitrah dosa. Kalau tidak sholat Id karena memang tidak bisa melaksanakan, tidak bisa ya, untuk jamaah tidak ada temannya, tidak ada tempatnya, akhirnya sholat sendirian. Ya, sholat sendiri pun karena tidak bisa ya udah tidak sholat. Jadi sholat yang tidak boleh tinggalkan itu sholat wajib. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu punya sunnah muakkadah. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Tapi kalau terpaksa meninggalkannya, ya sudah. Namanya terpaksa. Tapi semaksimalnya kita berusaha untuk mengamalkannya. Apalagi biasanya pada hari raya Idul Fitri ini orang saling meminta maaf, kemudian dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Ini mohon diterangkan kembali
siapa saja orang yang diperbolehkan kita untuk bersalaman dan yang dilarang. Nah itu kan dari situ yang kamu tanyakan kebiasaan tadi di depan sudah ada yang tanya bagaimana supaya bisa menjalankan, tidak istilahnya ya salah kaprah gitulah, termasuk itu ya habis sholat id salam-salaman apalagi mubeng. Ini sudah diterangkan dalam brosur tadi. Habis sholat id kalau ketemu satu dengan yang lain bukan salaman mubeng begitu enggak, tapi taqabbalallah minna wa minkum, sama lain saling mendoakan. Temu dengan saudaranya ya taqabbalallah minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima atau mengabulkan ibadah saya dan ibadah kamu. Dan nanti yang diucapi taqabbalallah minna wa minkum jawabnya sama, ya taqabbalallah minna wa minkum, berarti sesama itu satu sama lain saling mendoakan gitu. Kalau kamu salaman-salaman itu ya tadi terus ada problem lah, siapa yang boleh diajak salaman, yang tidak boleh diajak salaman, siapa yang tidak boleh. Itu tidak hanya Idul Fitri aja, hari-hari biasa pun yang tidak boleh salaman ya memang tidak boleh. Artinya kami wanita laki-laki dengan dia bukan mahramnya itu nggak boleh salaman. Ya, tidak hanya di waktu mubeng Idul Fitri, hari-hari biasa pun tidak boleh. Nah, jadi kan seolah-olah kok wah niki segera untuk salaman hari Idul Fitri saya tidak boleh ini enggak. Kalau memang tidak boleh salaman itu baik hari raya Idul Fitri atau hari-hari biasa ya tidak boleh. Ya. Ya, jadi wanita dan pria itu jelas nggak boleh ya, dari orang yang tidak mahram itulah tidak boleh. Dan ini kalau nanti ketemu pas Idul Fitri neng omah ya ketemu dengan saudara-saudara do nek cara Jawa umumnya ujung. Nah ketemu wong ora kenal barang ujung ya, terus minta maaf ketemu nih ya lagi sekali itu di tempat baik watang ketemu nih ya kalau karena mbahnya orang tua atau biasanya tetangga-tetangga ya dianggap sesepuh diparani terus neng kono njaluk ngapura satu sama lain, ketemu ya baru kali itu kok njaluk ngapura ya kan? Nah, karena ini hari lebaran itu kan? Nah, itu kebiasaan yang tidak dituntunkan sama Nabi, nggak ada begitu, nggak ada. Memang kalau Idul Fitri itu di sini itu sudah luar biasa ya. Luar biasa. Nanti setelah Idul Fitri terus dah buka warung bebas itu orang tua-tua gue. Anak putu dong lumpuk, tong kota baru dong lumpuk datang, dah makan apa-apa disiapkan di situ gratis, ya. Nah tanam ya seneng, syukur gratis ini seminggu nurut, lucu. Apalagi sekarang modelnya sekarang sedang corona ini, wah seminggu gratis. Anak putune gawa kabeh seneng lah. Ya, jadi kan tuntunan nggak ada tuntunannya.